Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan SI 2020D dan C ya. Mohon maaf sebelumnya, Bapak belum bisa mengadakan Google Meeting dikarenakan memang banyak sekali untuk Oktober ini, apalagi di Fakultas Komputer banyak sekali kegiatan, di mana Bapak kemarin ada keperluan keluar kota, tugas dari dekanat juga, ditambah nanti mungkin persiapan wisuda ya untuk kakak anak. Nah, sehingga nanti solusinya adalah Bapak akan usahakan membuat video learning menjelaskan dari apa yang sudah Bapak upload ya tentang PowerPoint IMK. Nah, jadi IMK itu sebetulnya apa sih? Jadi IMK itu adalah mata kuliah dasar, di mana nanti kalau Anda baca ya di halaman berikutnya pengertian IMK adalah di mana sekumpulan proses antara user bisa berdialog atau bisa memanfaatkan berinteraksi dengan sebuah komputer atau aplikasi. Atau di sini adalah sebuah disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif. Di mana manusia ya harus bisa membuat sebuah desain interaktif yang bisa memang dipahami oleh sebuah user. Apa itu? Nah, dalam sejarahnya sudah mulai dikembangkan pada tahun 70-an ya di Amerika sana, bahwa memang manusia yang menciptakan sebuah alat tools, dalam hal ini komputer, itu harus bisa membuat user interface yang memang bisa dipahami oleh manusia atau user friendly terhadap manusia, sehingga ya manusia pun itu bisa menggunakan tool tersebut atau komputer tersebut ya, seperti itu. Nah, tantangannya bagaimana? Tantangannya adalah bagaimana sebuah user interface dalam sebuah aplikasi itu bisa mengikuti perkembangan teknologi. Jadi makin ke sini kan sebuah aplikasi itu dalam hal ini makin dipermudah ya, dalam berbenah dalam makin supaya bisa dipahami oleh manusia, seperti itu. Nah, juga nanti dalam BMK ini adalah tugas kita adalah bagaimana merancang sebuah user interface dengan fungsi-fungsi potensial yang baru, juga makin user friendly dengan manusia, seperti itu. Nah, aspek-aspeknya apa saja? Aspek-aspeknya itu ada learnability, flexibility, efektivitas, dan nah, mungkin kemarin-kemarin teman-teman sudah baca ya untuk PowerPoint ini. Namun nanti learnability itu apa sih? Nah, learnability itu nanti Bapak juga akan tambahkan ya materi yang ini. Jadi learn itu kan belajar ya, dipelajari, sehingga bagaimana membuat sebuah user interface yang memang mudah dipelajari oleh manusia, seperti itu. Lalu fleksibel itu berarti kan fleksibel ya. Jadi bagaimana membuat tampilan aplikasi lebih lebih fleksibel, lebih ya bisa memenuhi kebutuhan keinginan manusia, seperti itu. Jadi artinya banyak pilihannya, atau dalam hal ini ya ketika menggunakan aplikasi itu tidak kaku, seperti misalkan ada beberapa pilihan option gitu ya. Jadi lebih lebih fleksibel dalam memenuhi keinginan manusia. Lalu efektif, jelas ya, membuat aplikasi itu harus lebih efektif daripada menggunakan manual. Ya, Excel itu terkadang memang lebih efektif ya daripada menggunakan pencatatan gitu, seperti itu. Dan lebih efektif lagi kalau dibuat sebuah aplikasi, seharusnya ya buat aplikasi yang memang misalnya untuk mengolah keuangan, seperti itu. Lalu attitude ini adalah bagaimana si pengguna itu merasa nyaman dalam menggunakan sebuah aplikasi. Nah, tujuan IMK ini sebenarnya apa sih? Yaitu usability, memahami faktor-faktor berkaitan dengan bagaimana manusia menggunakan komputer. Jadi ada faktor psikologisnya, ekonomiknya, sosial, dan organisasional. Juga bagaimana membangun teknik tools untuk membantu perancangan sistem komputer, dan bagaimana mencapai interaksi yang efisien antara manusia dan komputer. Nah, sehingga bidang-bidang yang mempengaruhi IMK itu Internet Computer dan HC itu human
komputer interaction. Jadi HCI itu singkatan dari atau kata bahasa Inggris dari IMK. IMK itu interaksi manusia komputer, kalau HCI itu human computer interaction. Jadi bagaimana beberapa bidang yang memang berhubungan dengan HCI ini. Ada matematiknya jelas ya, karena memang ada perhitungannya kan, apakah dengan menggunakan size seperti ini apakah tepat gitu ya. Bahkan ada perhitungannya, jadi harus bisa memperhitungkan ini cocoknya nih, bagusnya segini, atau misalkan nanti database-nya sebanyak ini, maka ada matematiknya jelas, sampai engineering dengan codingnya. Computational linguistik, jadi bahasa-bahasa yang menerapkan di dalam user interface-nya, AI, kognitif, science, ekonomik, mungkin dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau digambarkan komponen IMK ini seperti memang bagaimana antara manusia yang sebelah sini dengan komputer. Jadi ada interaksi, misalnya ketika memang sebuah aplikasi diklik itu muncul notif. Nah, itu salah satunya ya. Sehingga muncul notif ketika ada memang manusia ingin memperbaiki, dalam mood aja ya, ingin memperbaiki font. Berarti ada pilihannya, fontnya apakah mau di bold, apakah mau di ganti fontnya, atau mau diperbesar, kecil. Nah, itu ada human interaksinya ya, tidak sembarang. Jadi harus diperhitungkan apakah nanti manusia bisa memahami aplikasi tersebut atau tidak. Nah, faktor-faktor IMK-nya jelas ya, ada original factor, subject factor, juga ada task factor, seperti itu. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, sehingga IMK itu bidang apa sih? Yaitu bidang yang interdisipliner. Dalam interdisipliner adalah terdiri dari beberapa banyak disiplin ilmu yang memang mempengaruhi dari human computer interaction. Ya, di mana di situ ada software engineering, sosial psikologi, kognitif, artificial ekonomi, computer linguistik. Nah, IMK adalah bidang yang bisa juga ada beberapa memang bidang ilmu yang berhubungan dengan IMK. Karena memang tidak hanya orang-orang TI loh, atau tidak hanya orang-orang SI yang memang berhubungan dengan IMK ini, membutuhkan beberapa dukungan. Misalnya ada butuh orang desainnya, ada butuh orang teknik elektronnya, karena memang berhubungan dengan sensor, atau berhubungan dengan nanti bagaimana ketika manusia ingin mematikan listrik secara otomatis. Itu kan berhubungan sama sensor, orang-orang elektro yang memang paham terhadap penggunaan bagaimana membuat sebuah alat tersebut, seperti itu. Psikolog jelas ya, jangan sampai membuat sebuah aplikasi itu gitu ya, malah membuat orang kesal gitu ya, malah membuat orang atau user itu malah jadi malas menggunakan aplikasi. Jadi harus tahu, disurvei atau dicek dulu ketika memang aplikasinya rilis itu nanti bikin orangnya malah jadi kesal atau malah jadi nggak suka aplikasinya atau bagaimana. Seperti maka ya butuh memang beberapa dukungan ya ini. Ada grafis jelas ya, desain grafis juga butuh. Aplikasi yang memang bentuknya menarik itu lebih disukai oleh user gitu ya, linguistiknya, ergonomiknya, jadi bagaimana berhubungan dengan lingkungan fisiknya, kerjanya gitu ya, seperti itu. Bentuk sebuah mejanya juga itu diperhitungkan. Memang kalau tidak membuat kita nyaman ya jelas ya, maka si tersebut memang tidak akan suka terhadap penggunaan komputer tersebut ya. Dan ada antropologi juga, ada sosiologi gitu. Nah, sehingga ketika memang dalam pengembangannya tidak hanya memperhitungkan softwarenya, karena banyak juga mempengaruhi, misalnya berhubungan dengan mekanisme manusianya. Misalnya dengan mata jelas ya, kita harus perhitungkan ketika membuat sebuah aplikasi, ya tampilan juga seperti bagian sampai membuat tampilan memang warnanya tidak kontras, itu kan mempengaruhi mata, seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya adalah ini perancangan prototipe ya. Jadi
dalam Word saja kan ketika membuat sebuah aplikasi itu tidak hanya untuk jadi buat sebuah tampilan dialog aplikasinya, itu juga hasil dari bagaimana si manusia bisa memperhitungkan ini bagusnya bentuknya seperti ini, sehingga manusia bisa memahami maksud dari tujuan tools tersebut seperti itu. Nah, sehingga dibutuhkan evaluasi ya, jelas ketika membuat sebuah aplikasi di akhir itu kan ada ada perencanaan implementasi, ada evaluasi, juga ada pengecekan ya, pengecekan atau toolbox yang memang atau black box untuk mengecek dari apakah aplikasi tersebut layak bisa digunakan oleh user atau tidak. Sehingga kadang kan dalam membuat sebuah aplikasi, misalnya Windows atau misalnya ada update itu kan biasanya rilis dulu dalam versi beta ya. Nah, beta itu dari bahan percobaan, apakah nanti si software tersebut memang tidak muncul error, atau apakah software tersebut itu bisa dipahami atau bisa mudah digunakan oleh manusia atau tidak, atau malah menjadi memang malah sulit digunakan aplikasi tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya adalah bahwa interaksi antara manusia dan komputer itu jelas penting ya, karena memang nanti ketika Anda mungkin beberapa semester kedepannya membuat sebuah aplikasi itu harus bisa memperhitungkan dari kenyamanan sebuah aplikasi, tampilan sebuah aplikasi, atau bisa menentukan ini aplikasi ini supaya memang mudah digunakan oleh manusia ya harus harus seperti ini, seperti itu. Jangan sampai ketika dibuat sebuah aplikasi malah jadi mempersulit manusia gitu ya. Misalnya membuat laporan keuangan saja ya, kadang kita ada hal yang simpang siurnya adalah orang sudah terbiasa dengan Excel. Nah, ketika Anda dibuat sebuah aplikasi, jangan sampai aplikasi ini malah jadi ribet, malah lebih mudah pakai Excel. Nah, makanya salah satu caranya adalah carilah kelemahan dalam Excel, karena kan Excel ini kan merupakan software yang umum ya, software yang global. Mungkin dalam sebuah perusahaan tersebut itu membutuhkan sebuah software yang lebih spesifik, sehingga memang dibutuhkan sebuah aplikasi ya keuangan untuk mempermudah manusia dalam mengolah sebuah keuangan seperti itu ya. Manusia itu harus mencari sebuah ya bukan kesempatan, artinya cara celahnya gitu ya. Jangan sampai ya banyak sekali skripsi yang memang kadang katanya bisa mempermudah, bisa mempercepat dalam proses perhitungan, dalam laporan seperti itu. Tapi malah ketika aplikasi sudah dibuat malah jadi mempersulit, malah jadi membuat ribet dalam mengolah keuangan. Jangan sampai seperti itu. Memang dibutuhkan pelatihan mungkin ya, bisa dipahami oleh manusia. Namun nanti Anda pun harus bisa menjelaskan memang kelebihan aplikasi ini adalah misalnya bisa memperhitungkan proses perhitungan jadi lebih cepat. Misalnya terkadang kan aplikasi pajak saja ya, harusnya kan itu bisa dalam Excel. Memang kan orang-orang pajak juga itu bisa membuat aplikasi sendiri yang memang bisa mempermudah dalam pelaporan pajak. Oke, itu saja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan. Nanti teman-teman setelah memahami materi ini, nanti Bapak juga akan membuat lagi beberapa video ya untuk materi-materi berikutnya. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf nih belum bisa membuat meeting karena memang hari ini persiapan wisuda untuk minggu depan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.